Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat bersama keluarga. Pada hari ini Ustadz menyampaikan materi yang Ustadz rekam, kemudian Ustadz kirimkan ke WA kalian agar kalian bisa mempelajarinya di rumah. Tadi juga kita sudah beberapa teman kalian ikut belajar lewat via Zoom. Maka dalam rangka agar semua anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, maka yang tidak sempat ikut pelajaran via Zoom tadi, kita merekamkan materi, memberikan materi lewat rekaman, kemudian didengarkan dengan baik. Apa yang kurang, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan telepon langsung atau di WA grup sekolah yang telah disiapkan. Di para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pelajaran yang ke-6, yaitu mari belajar surah Al-Fil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pelajari, kita melanjutkan pembelajaran ini. Yang mana tujuan pembelajaran surah Al-Fil ini, yang pertama adalah para siswa peserta didik memahami surah Al-Fil dengan baik dan benar. Dia paham di mana turunnya surah berapa, ada berapa ayat, apa isi cerita surah Al-Fil, dan apa pelajaran yang bisa didapatkan dari surah Al-Fil. Kemudian membaca surah Al-Fil dengan tartil. Bagaimana membaca surah Al-Fil dengan tartil? Itu tujuannya. Tujuan yang ketiga adalah menunjukkan hafalan surah Al-Fil dengan lancar. Jadi para peserta didik nantinya diminta atau dituntut untuk menghafal surah Al-Fil dengan lancar. Apa gunanya? Karena ini surah Al-Fil bisa dipakai dalam sholat. Ketika kita hafal, tentunya menambah hafalan para peserta didik semuanya. Dan sebisa mungkin dengan artinya, hafal ayatnya dan artinya agar semakin baik. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menulis kalimat-kalimat dalam surah Al-Fil dengan benar. Jadi para peserta didik juga nanti dilatih untuk menulis alam tara kaifa surah Al-Fil dengan benar, sehingga terbiasa baik tulisan Al-Quran atau tulisan bahasa Arabnya. Jadi ini yang tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Pada pertemuan ini yang kita mau mendalami adalah memahami surah Al-Fil dengan baik dan benar. Jadi kita paham dulu. Adapun membaca, menghafal dan menulis pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia di bukunya halaman 58 atau di buku lama atau halaman 60 di buku baru, bahwa surah Al-Fil adalah surah yang diturunkan di Mekah. Jadi surah diturunkan di Mekah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW pindah ke Madinah. Dan ini adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa jumlah surah dalam Al-Quran 114 surah, dan surah Al-Fil menempati surah yang ke-105, dan jumlah ayatnya ada 5. Jika ada yang bertanya apa arti Al-Fil, maka artinya gajah. Jadi sering kita mendengar bahwa Nabi SAW dilahirkan di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang kisah pasukan bergajah ini Allah Subhanahu wa taala telah abadikan di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah menjadi sia-sia?
wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil, artinya burung yang berkelompok-kelompok. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, jadi cerita tentang pasukan bergajah itu, bahwa Nabi SAW lahir di tahun bergajah, itu diabadikan di dalam Al-Quran tentang pasukan bergajah. Nah, sekarang lihat di bukunya disebutkan bahwasanya surah ini menceritakan tentang pasukan gajah yang dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Jadi disebutkan oleh sejarawan bahwasanya Raja Najasyi yang beragama Nasrani yang di Ethiopia memiliki seorang wakil yang bernama Abraha yang ditugaskan di negeri Yaman. Nah, di sini kita ketahui bahwa Abraha adalah seorang Habasyi yang tinggal di Yaman. Nah, jadi Abraha ini ingin mencari muka kepada Najasyi dan kepada para pembesar Romawi. Karena kita tahu bahwa Raja Najasyi memiliki hubungan erat dengan Romawi. Karena Najasyi beragama Nasrani, sedangkan pusat Kristen di waktu tersebut berada di Romawi. Maka disebutkan bahwasanya Abraha berkeinginan membuat gereja yang besar. Yang dapat memalingkan orang-orang Arab supaya tidak berhaji lagi ke Mekah, ke Ka'bah. Jadi ini niatnya, agar berhajinya ke San'a, ke negeri Yaman. Ini tekad dan tujuan daripada Abraha. Karena rasa hasad dan iri melihat orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah dengan cara berhaji, tawaf ke Ka'bah setiap tahun, maka dia bertekad membuat gereja yang sangat besar dengan yang dinamakan sebagai Qulaisy. Jadi Al-Qulaisy dimakna dari dimasuk dari ambil dari Qalanswa yang artinya peci. Mengapa demikian? Kata sebagian ulama, saking tingginya bangunan itu sehingga jika ada seorang yang menggunakan peci melihat ke puncak bangunan tersebut, maka pecinya hampir jatuh. Makanya bangunan itu dimasuk Al-Qulaisy. Apa gunanya Abraham membangun itu? Dia berniat agar orang-orang meninggalkan Ka'bah untuk menuju ke bangunan yang dia bangun. Dan dia mengumumkan itu di dalam negerinya. Di Yaman dibilang, mereka mengatakan tidak boleh ke Mekah, ke sini aja berhajinya. Makanya akhirnya niat tidak baik dari Abraha terdengar sampai di Ka'bah. Maka salah satu suku Kinana dari Quraisy berjalan dari Arab menuju San'a, menuju bangunan Abraha. Saat tiba di bangunan tersebut, dia buang air besar dan buang air kecil di situ. Kan dia hambur-hamburkan kotorannya di dinding-dinding bangunan tersebut. Nah, tentunya keesokan harinya saat mengetahui bahwa bangunan itu dikotorin dan yang melakukannya adalah orang Quraisy, orang Arab, Abraha pun murka, kemudian menyiapkan pasukan yang sangat besar agar tidak ada yang mampu menghadangnya. Jadi Abraha membawa seekor gajah yang sangat besar tubuhnya dan tidak pernah terlihat gajah sebesar itu, dan dipanggil dengan nama Mahmud. Demikian juga dalam riwayat lain ada 8 gajah atau ada 12 gajah. Apa tujuan Raja Abraha membawa gajah yang banyak? Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah dengan sekali mencungkilnya. Artinya siapkan rantai-rantai besi, diikatkan ke leher gajah, lalu rantai tersebut diikatkan ke sudut-sudut Ka'bah. Kemudian gajah tersebut beramai-ramai mencungkil Ka'bah. Jadi ini yang terjadi. Setelah itu tak kalah bangsa Arab mendengar kedatangan Abraha, mereka mengadakan perlawanan. Jadi Abraha dari Yaman, dia melewati jalan utama menuju Ka'bah. Setiap bangsa Arab berusaha membela untuk menghadang daripada Abraha agar tidak pergi menghancurkan Ka'bah. Tetapi pada waktu itu kabilah-kabilah Arab
yang dilewati oleh Abraha tidak bersatu. Yang namanya pasukan banyak melawan pasukan sedikit. Orang Arab banyak, cuma mereka tidak bersatu. Masing-masing kampung melawan pasukan yang banyak. Akhirnya kalah. Maka pasukan-pasukan kabilah tersebut tidak bisa melawan, artinya terkalahkan. Terlebih lagi Abraham membawa pasukan dalam jumlah yang besar, disertai dengan gajah yang besar. Orang-orang Arab waktu tersebut katanya belum pernah melihat gajah, maka semakin menimbulkan ketakutan di hati-hati orang Arab waktu tersebut. Dan lanjut cerita bahwasanya kabilah Arab yang paling masyhur dan terkenal serta dimuliakan saat itu adalah bangsa Quraisy. Namun orang Quraisy juga tidak melakukan perlawanan. Ketika Abraha tiba di suatu tempat disebut Mughammas, datang Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ya betul, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menemui Abraha. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tak kala Abraha melihat Abdul Muthalib, dia memuliakannya karena Nabi Abdul Muthalib adalah pemimpin yang tampan dan berpenampilan indah. Ini daripada kakek Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Abraha turun dari kursinya singgasananya karena menghormati segan dengan Abdul Muthalib. Maka Abraha berkata melalui penterjemah, katakan kepadanya, apa keperluan Abdul Muthalib? Maka Abdul Muthalib berkata kepada penterjemah, keperluanku agar sang raja mengembalikan kepada aku 200 ekor ontaku yang diambil oleh sang raja. Ya, dia datang minta onta. Maka Abraha berkata penerjemahnya, katakan kepada Abdul Muthalib, sungguh engkau membuatku kagum tak kala melihatmu. Namun aku menjadi menyepelekanmu ketika engkau berbicara denganku mengenai onta tadi. Apakah engkau berbicara denganku dengan mengenai seekor ontamu, dengan ontamu yang 200 itu yang kamu ambil, yang aku ambil agar aku mengembalikan padamu, lalu engkau membiarkan Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu, sementara aku datang untuk menghancurkannya. Lantas kenapa engkau tidak berbicara kepada aku tentang Ka'bah? Lihat. Maka apa kata Abdul Muthalib? Inna ana rabbal ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Apa kata keyakinan Abdul Muthalib? Sesungguhnya aku pemilik onta dan sesungguhnya Ka'bah punya pemilik sendiri yang akan membelanya. Maka apa kata Abraha? Makana liyamtani'a minni. Dia tidak akan mencegahku untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Anta wa dzaka. Itu urusanmu dengan Allah. Jadi ini dinukil dalam Al-Hakim Al-Mustadrak dan disahihkan, disepakati oleh Az-Zahabi. Jadi ini banyak ya tentang hal ini. Kemudian diriwayatkan apa kata Abraha, aku dikabarkan tentang Ka'bah kota Mekah, tidak seorang pun memasukinya kecuali dalam keadaan aman. Maka aku datang kemari untuk memberikan ketakutan kepada penduduknya. Maka apa kata Abdul Muthalib? Kami akan memberikan semua yang kau inginkan, kembalilah engkau. Tetapi Abraha tetap bersikeras untuk masuk menuju Ka'bah. Maka Abdul Muthalib mendatangi mereka. Sungguh ini adalah rumah Allah. Allah tidak akan menyerahkan kepada seorang pun untuk menguasainya, menghancurkannya. Maka berkata, apa kata Abraha? Kami tidak akan kembali hingga kami menghancurkannya. Maka tidaklah mereka memerintahkan gajah mereka untuk maju, kecuali gajah tersebut mundur. Kemudian Allah memanggil burung-burung dengan berbondong-bondong. Allah memberikan batu berwarna hitam kepada burung-burung tersebut. Tak kala burung itu telah sejajar dengan mereka, maka burung-burung tersebut melemparkan batunya, sehingga tidak tersisa pun dari mereka kecuali mengalami rasa gatal. Ada rasa gatal yang luar biasa. Tidak seorang pun dari mereka yang menggaruk kulitnya kecuali dagingnya berjatuhan. Jadi terkena batu, rasa gatal, digaruk, dagingnya juga ikut. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, innaha kanat tayran hudran kharajat minal bahri laha ru'usun karu'usis sibai. Ada yang mengatakan bahwasanya burung-burung tersebut berwarna hijau, muncul dari laut, kepalanya seperti kepala binatang buas. Jadi pasukan Abraha yang terkena lemparan batu dikatakan tidak semuanya langsung tewas seketika.
Ada yang tewas dengan cepat, sebagian lagi kabur dalam kondisi terputus-putus anggota tubuhnya sehingga tewas. Demikian juga Abraha, tidak tewas seketika namun dia kabur, tapi Allah menyiksanya. Dan ada yang mengatakan tewas di negeri Qadsam, ada yang mengatakan kembali ke San'ah dan mati di sana. Namun di dalam perjalanan disebutkan bahwa anggota badannya terlepas sedikit demi sedikit. Nah, demikian kisah Abraha dengan pasukan bergajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan di tahun itu pula maka Nabi kita Muhammad SAW lahir. Ada yang menyebutkan bahwa kelahirannya sekitar 50 hari setelah pasukan bergajah. Karena itulah Nabi SAW biasa dikatakan lahir di tahun gajah. Ini kisah nyata ya. Yang mana kisah ini orang-orang Quraisy tahu, orang-orang Arab tahu tentang kisah tersebut. Dan ini merupakan awal pemuliaan orang Quraisy, pemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa orang-orang Quraisy itu, orang-orang di Ka'bah itu orang-orang mulia, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW lahir dari suku Quraisy. Nah, ini juga gunanya. Karena itulah Nabi dilahirkan dari suku Quraisy, golongan yang mulia, dimuliakan orang-orang, sehingga Nabi memiliki nasab yang tinggi dan berasal dari suku yang mulia. Jadi akhirnya pasukan bergajah tidak bisa memasuki Ka'bah. Nah, ini karena kesombongannya, hendak menghancurkan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghukum Abraha dengan hukuman yang sangat keras, sangat berat sampai meninggal dunia. Jadi para peserta didik yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, lihat di buku kalian, surah ini berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa dan kita hambanya tidak boleh sombong. Nah, ini cerita tentang pasukan bergajah. Jadi dari sini mudah-mudahan para peserta didik bisa memahami kisah surah Al-Fil. Baiklah, astagfirullah. Pada kesempatan kali ini sudah kirim di WA tentang tugas kalian. Tugas kalian adalah menceritakan kembali surah Al-Fil. Baik yang mau yang panjang atau yang pendek sesuai dengan kemampuan kalian. Silahkan divideokan tanpa melihat buku, kemudian kirimkan ke WA Ustadz. Nah, ini pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.